Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bugar, tetap jaga stamina. Gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bugar, tetap jaga stamina. Nah, di sini kita akan bahas tentang mengedukasikan lagi, jangan sampai terjadi, kepada kita semua sebagai pioner, terlalu berlebihan. Karena apa? Ini dampaknya dari berlebihan itu. Ya seperti itu di sini ada cerita, ada kabar dari salah satu temen kita yang kena stroke, seperti itu ya. Dan sebelum lanjut ke obrolannya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber-subscriber Sina Channel yang selalu support, selalu dukung channel ini. Saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu berkomentar positif tentang konten-konten saya dan semoga konten-konten saya ini bermanfaat. Ambil positifnya, buang negatifnya. Seperti itu ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat customer Sinar Collection yang alhamdulillah sampai saat ini masih terus-terusan melakukan transaksi berbelanja menggunakan uang fiat. Kalau untuk koin Pi sendiri mungkin koinnya udah pada habis, apa apa karena koinnya murah gitu, jadi sayang. Jadi untuk sekarang stop dulu. Tapi kita terbuka untuk mau menjelang lebaran, kita membuka barter lagi dengan nilai kesepakatan. Kita sih tiap hari membuka ya. Kalau ada yang barter ya kita terima. Kalau nggak ada ya kita nggak nyari. Karena mereka yang butuh pasti nyari kita. Seperti itu. Dan di kita itu insya Allah amanah gitu kan, eee, kemarin juga ada yang mau barter tapi ya mungkin koinnya nggak cukup dia nggak jadi, seperti itu. Dan di sini kita akan bahas akan edukasikan ini jangan sampai terjadi oleh kita sendiri. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung, eee, jangan lupa jangan lupa like, komen, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan-ketinggalan video yang saya share di sini. Dan saya pesan buat teman-teman, jaga akun, jaga peran sandi, berpikirlah logika, berpikirlah dengan normal, seperti itu ya. Jangan sampai, seperti salah satu teman kita ini, maksudnya salah satu pioner ini ya. Kita ini, bahas ya, maksudnya ngedisukan ini hanya mengingatkan buat teman-teman, bukan berarti kita menyalahkan, tidak, seperti itu. Ya ini sebenarnya untuk GCP sendiri banyak yang udah jadi korban ya, banyak banget yang udah menjadi korban GCP itu banyak. Ya entah dari, pendaftaran yang belum cair juga gitu kan, entah dari iming-iming mau berangkat, umroh atau beli properti atau healing gitu kan, dengan nilai-nilai yang kalian tentukan akhirnya kan teman-teman kita tergiur masuk ke situ, akhirnya mereka, apa sih, sekarang banyak yang mengalami kekecewaan. Karena satu dari pencairan sampai saat ini juga mungkin belum cair juga. Dua yang iming-iming untuk berangkat umroh atau sejenis, properti atau sejenis apapun itu, ya dengan ada kata pendaftaran, ada uang yang dikeluarkan oleh para pioner hingga tidak terjadi, mereka yang putus asa. Kita jangan jauh-jauh ya, kita jangan jauh ini udah pure terbukti nyata, ya banyak sih yang udah nyata sebenarnya ya. Yang dari segi node, mereka patungan-patungan pasang node ujung-ujungnya tidak jalan. Ujung-ujungnya patungan lagi pasang node dengan nilai-nilai tinggi, nilai yang mereka tentukan, ujung-ujungnya jadi rebutan, ujung-ujungnya jadi huru-hara. Ada juga yang pendaftaran itu ujung-ujungnya kecewa, ujung-ujungnya berangkat juga enggak, uang juga udah keluar. Nah, gitu kan. Terus yang dulu yang jadi member prioritas lah, jadi member VIP lah, jadi member apa tuh yang paling utama, akhirnya tidak terjadi. Ya seperti itu tidak terjadi juga. Yang katanya barter bulan ini tanggal sekian sampai sekarang tidak terjadi. Itulah penyebab kekecewaan, pioner-pioner itu. Karena mereka tadinya berharap, ya dengan pendaftaran sekian, dengan pencairan sekian, dengan, barter di tanggal sekian, di bulan sekian yang udah dijanjikan, akhirnya tidak terjadi. Ya itulah nimbulnya kecewa, nimbulnya, apa sih, masalah dari pionir sendiri. Ya, tapi ini mohon maaf ya, kita bukan bukan untuk memprovokator, tapi ini faktanya. Saya berbicara fakta. Nah, terus sekarang ada salah satu toko, ya dia melakukan transaksinya menjual produk-produknya dengan nilai GCP. Ya otomatis mereka akan diserbu walaupun itu penjualan cuma dengan sembako, dengan alat, dengan kebutuhan sehari-hari aja. Ya akhirnya apa dampaknya sekarang? Koin tidak terkumpul, uang modal habis, akhirnya dia stroke. Yang jadi anehnya, ini yang saya nggak habis pikir ya, secara berpikirnya seperti apa, mereka masih tetap mempertahankan nilai GCP itu. Padahal mereka udah bangkrut, udah stroke juga gitu loh. Nah inilah dampaknya dari, perkataan yang manis tadi.
yang manis tapi tidak terbukti. Ya sekarang juga banyak kan, dulu bukan dulu ya, mungkin ada seminggu yang lalu yang mempertanyakan tentang platform yang dulu pernah saya eh, bikin konten juga di sini. Saya jawab untuk sekarang saya tidak mengikuti, tidak tahu. Mereka mempertanyakannya apa? Dari segi umroh. Katanya Mbak Sinar saya udah daftar umroh kapan berangkat ya? Nggak tahu. Orang saya nggak tahu, bener-bener saya nggak tahu karena saya udah keluar dari semua platform manapun, dari grup apapun kita udah keluar. Karena ya apa sih yang ada yang kita petik di grup itu, yang kita dapatkan di grup itu ya cuma seperti itu aja. Yang ada orang-orangnya juga itu-itu juga, nggak ada yang lain. Karena mereka punya akal sendiri. Misalkan nih satu platform ini gugur, kita bangun lagi nih dengan nama platform lain, otomatis kan orang itu akan ikut. Padahal orang yang ikutnya juga itu, orang yang membuat membuat platform atau membuat proyeknya juga itu, tidak ada bedanya. Nah, ini jadikan pelajaran buat kita jangan sampai terjadi stroke seperti ini, jangan sampai ya intinya jangan sampai merugikan diri kita sendiri. Kita harus waspada. Kita harus berpikir dengan logika. Untuk saat ini koin ini ya nilainya cuma 3.000 atau 4.000 yang ada di bursa, itu yang udah real. Itu yang udah benar-benar nyata, yang udah bisa digunakan. Ya kalau kita terus-terusan berpacu dengan GCP, ya mungkin akan terjadi, tapi tidak tahu kapan. Jadi gimana kita melindungi diri kita sendiri? Ya kembali ke diri kita. Kita mau seperti apa? Kita sendiri yang membentuk, bukan orang lain. Karena kalau orang lain yang mengajak, kita selalu ikut. Orang lain nyebur, kita pun akan nyebur. Ya bukan tidak ada yang mengajak sama saya juga untuk gabung di sini, untuk gabung di situ. Apalagi saya sebagai content creator sekaligus pemilik Sinar Collection. Yang bagaimana banyak teman-teman yang udah tahu kita sudah jalan. Seperti itu ya. Yang ingin satu dari kita manfaatnya kita konten kreator, mereka mengajak kita agar kita mempromosikan proyeknya. Ya, kedua, mereka ngajak kita agar saya itu bisa berjualan di proyeknya dia dengan modal saya pribadi. Ya saya tidak mungkin saya melakukan itu. Ya pahit manisnya ya juga apa sih ada uang gak ada uang, ya kita di proyek kita. Kita bukan tidak mau gabung dengan proyek-proyek lain, bukan. Ya mungkin ke depannya kalau emang nilai P ini sudah terbentuk, nilai P ini sudah real, nyata yang cukup, ya kalau sekarang sih kita oke. Kalau ada platform mengajak saya dengan nilai bursa misalkan, ya kita ikut aja. Kita akan ikut karena apa? Produk di kita udah siap semuanya. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang itu kita harus menjaga diri kita, harus berantisipasi jangan sampai diri kita itu kena seperti teman-teman yang frustasi ini. Ya gimana nggak setruk, orang modalnya udah habis, dagangannya habis, koinnya cuma secuil. Ya itulah yang membuat. Ya misalkan ini satu toko itu modal 100 juta. Terus-terusan barter dengan GCP terus 100 juta dapat berapa koin? Enggak bakalan dapat satu koin kok. 100 juta itu. Yang sekarang satu koin itu, misalkan kalau nilai GCP kan 4,5 M. Nah, satu koin itu berapa? Seperti itu kan? Kita itu seperti itu. Jadi kita tidak akan mendapatkan satu koin pun dari kalau kita melakukan transaksi dengan nilai GCP. Tapi beda halnya kita menggunakan nilai dengan kesepakatan atau mengikuti nilai exchange, harga exchange, atau kita juga bisa membatasinya untuk transaksi. Mungkin tidak akan rugi, tidak akan jadi penyakit seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi seperti ini ya buat teman-teman, saya pesan ya. Jangan sampai terjadi seperti ini ya. Saya pesan buat teman-teman. Kita harus berpikir dengan cerdas, berpikir dengan logika aja. Berpikir itu dengan masuk akal. Jangan sampai berpikir untuk tidak yang ujung-ujungnya membuat kita sakit, membuat kita trauma, membuat kita kecewa. Ya, oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Ini edukasi, maksudnya motivasi buat kalian, pesan buat kalian itu jangan sampai terkena lagi, jangan sampai ada yang terjadi seperti ini lagi ya. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini, silakan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner.